Selamat malam. Tadi saya lupa ingat ada temen nanya saya, apa sih, apa atau bagaimana sih Roh Kudus itu? Gini. Orang itu boleh menafsir Roh Kudus itu bagaimana menurut doktrin masing-masing, no problem. Misalnya doktrin Tritunggal, Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi. Kalau aliran Oneness misalnya Roh Kudus itu Yesus. Kalau saya pribadi melihat Roh Kudus itu, saya menafsirnya, saya tarik dari awal. Karena kalau ditarik dari awal, kita akan memiliki kesehatan di dalam penafsiran. Kalau saya berbicara mengenai kesehatan dalam penafsiran, artinya ada penafsiran yang tidak sehat. Mengapa ada penafsiran yang tidak sehat? Nanti kita terangkan. Karena dia tidak berdasarkan dari dasarnya. Nah, dalam ilmu menafsir itu ada yang namanya eksegesis. Eksegesis itu pengambilan makna pemaksudan dalam sebuah ayat atau dalam sebuah perikop, ayat dalam sebuah perikop, dari bahasa aslinya, dari konteksnya, dari pemaksudannya, kata, atau mungkin ada idiomnya dan sebagainya. Nah, penafsiran yang lewat eksegesis begitu sih betul, itu betul, tetapi itu masih step pertama. Nah, step kedua adalah secara hermeneutik. Hermeneutik itu memiliki kaidah-kaidah. Nah, kaidah-kaidah itu antara lain adalah buah pemikiran atau patokan yang ada di dalam setiap Alkitab. Mau dari Kejadian sampai Wahyu ada sebuah garis kaidah-kaidah yang tidak boleh bertentangan dengan ayat yang mau ditafsir. Kalau begitu saya jamin sehat. Nah, kembali ke tadi, apa sih Roh Kudus itu, bagaimana kedudukannya? Kita berbicara mengenai Roh Kudus, ya, itu tidak lepas dengan karya Tuhan kepada manusia. Jangan lepaskan ini dulu, karena ketika Tuhan, atau di Bible dikatakan Bapa, mau berkarya kepada manusia yang hilang ini, the lost man is keturunan Adam, itu pasti dia mempunyai cara. Ya, nah, cara Bapa menyelamatkan manusia ini tidak boleh dilepaskan ketika kita mau menafsir Roh Kudus itu. Artinya, menafsir Roh Kudus itu harus dihubungkan dengan bahwa ini adalah upaya Bapa menyelamatkan manusia. Anda harus paham, kalau nggak paham ya nanti tanya ke saya deh. Jadi begini, Adam ketika belum jatuh dalam dosa, itu nggak perlu Roh Kudus. Kenapa? Karena di dalam roh Adam itu ada roh Bapa, dan kedudukan manusia masih suci. Artinya manusia masih dalam keadaan perfect, belum jatuh dalam dosa. Artinya matanya, telinganya, indranya itu jauh dengan manusia sekarang. Sekarang ini kita sudah 30% lah kira-kira daripada Adam yang dulu. Makanya dikatakan di Alkitab, langkah-langkah kaki Tuhan aja bisa kita dengar. Itu bahasa manusia loh ya, yang kita tafsir, wah, bisa artinya sense atau indera spiritual Adam pada waktu belum jatuh dosa itu sangat luar biasa, hingga nggak perlu Roh Kudus. Tuhan mau bicara kepada dia, bisa langsung. Nah, artinya ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak bisa langsung berbicara kepada manusia. Tetapi Allah yang penuh kebisaan itu, dia punya cara bagaimana dia berbicara ke hati nurani, atau ke telinga, atau ke penglihatan, atau apapun itulah yang dikatakan Roh Kudus. Jadi menafsir Roh Kudus jangan dilepaskan dari upaya Tuhan berkomunikasi kepada manusia. Terus kita dapat menangkap sebuah penafsiran, sebuah hal yang mendekati. Jadi Roh Kudus itu apa?
apakah pribadi sendiri? Tidak. Roh Kudus itu adalah Allah itu yang mau berkomunikasi dengan kita yang sudah jatuh dosa itu, maka dayanya itu dikatakan Roh Kudus. Jadi nggak ada Roh Kudus ditafsir gimana ya. Kalau tuh ada yang menafsir pribadi atau sesuatu, silahkan. Tetapi kalau melihat dari ujungnya, dari apa ya Pak, kalau gini namanya apa, pangkal, awalnya ini pangkal apa ujung sih? Pangkal ya, Yang ini. yang ujung ya, ujung pangkal dari ujungnya. Artinya Roh Kudus itu ya Bapa yang mau berkomunikasi atau menolong kepada manusia. Kenapa? Karena dalam rangka penyelamatan kepada manusia yang namanya Yesus itu human, antropo, manusia, atau bolehlah dikatakan daging, itu terbatas. Tapi kalau daya Bapa mau bicara kepada manusia tidak terbatas. Tetapi di manusia yang sudah jatuh dosa ini tidak bisa langsung. Maka daya yang sampai kepada manusia itu dikatakan Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat dari dasarnya, dari dasar penafsiran awalnya, mengapa ada Roh Kudus, untuk apa, pasti akan sehat kesananya. Nah, yang terjadi kebanyakan akhir-akhir ini, orang menafsir Roh Kudus itu bukan dari dasarnya awal, tapi dari peristiwa yang sudah akan datang, atau di peristiwa yang datang di perjanjian baru, menafsir di situ. Nah, akan tidak begitu sehat tafsirnya dari awal, sehingga penafsiran yang eksegesis di perjanjian baru itu masih harus melewati hermeneutik dari awal perjanjian lama. Ini Anda akan sehat bahwa Roh Kudus ini sebenarnya upaya Tuhan berkomunikasi kepada manusia dalam rangka misinya menyelamatkan melalui antropo, manusia, Yesus itu. Boleh dikatakan daging Yesus lah. Nah, itu dulu pengertian tentang Roh Kudus. Jadi kalau ada yang menafsir, wah dia seolah apa gitu ya, jangan deh. Kita tetap kembali ke dasar dulu. Roh Kudus yaitu ya Allah itu yang berupaya untuk berkomunikasi kepada manusia. Kan dikatakan di ayat, Yesus mengatakan dia akan menghibur, menguatkan, dan memberikan hikmat. Itu dulu ya dari arus ayat, semoga mencerahkan. Semangat, semakin mengenal tentang keilahian, Anda akan semakin merdeka dan berbahagia. Salam toleransi.